Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya saya diberi kesempatan sehingga pada saat hari ini saya bisa membuat video materi yang insya Allah saya dapat menambah ilmu teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Lupitasari dari Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta tahun ajaran 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan yang bertemakan tentang ilmu, iman, dan amal. Iman terkait erat dengan amal. Amal yang praktis itu merupakan tuntunan langsung iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal dan sia-sialah amal tanpa iman. Juga digunakan istilah-istilah lain untuk menunjukkan eratnya hubungan antara dua aspek ini, seperti takwa dan akhlak, tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Juga mengarah ke pengertian itu ialah keterkaitan antara sholat dan zakat, antara dari sudut komitmen, kejiwaan, takbir, atau baca Allahu Akbar di awal sholat, dan taslim, bacaan Assalamualaikum di akhir sholat. Tapi masih ada satu lagi bentuk kesadaran kaum muslim yang bersama dengan kesadaran keimanan dan amal keilmuan, seolah mengenai antara lain iman dan amal itu dari suatu segi sebagaimana ibadat juga mengenai antara kedua dari segi yang lain. Ilmu adalah bentuk kesadaran yang juga amat sentral. Secara bahasa, iman berarti pembenaran hati, kemantapan hati atau percaya. Sedangkan secara syariat iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Artinya, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, ilmu adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu, di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata kejadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang terkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dan dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman, di antaranya kamu dan orang-orang yang berilmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan menjadikan atau memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan bertumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini selanjutnya dengan firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antaranya hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilmu. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga mendorong untuk umat Islam agar berdoa dan ditambahi ilmu. Dalam
hubungan ini, konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting. Dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, bagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu surat Al-Alaq. 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Keutamaan ilmu yaitu sebagai berikut. 1. Ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. 2. Ilmu adalah warisan para nabi. 3. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. 4. Allah yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikannya. 5. Allah tidak memerintahkan Nabi meminta tambahan apapun selain ilmu. 6. Yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. 7. Orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Makna amalan. Amalan adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Kata amal bermakna suatu perbuatan dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Dari segi yang baik digandengkan dengan salihat, kalau dari segi yang buruk digandengkan dengan sya'u atau syayiat. Nilai suatu amal berdasarkan pada niat si pelaku. Sebab demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai, yakni amal dari niat seorang hamba ada 3 jenis amalan, yaitu amalan jariah, amalan ibadah, dan amalan soleh. Amal jariah berarti perbuatan yang berkelanjutan. Nama lainnya adalah wakaf. Kata itu berasal dari waqafa yang berarti menghentikan, mengekang, atau menahan. Pahala amal jariah tidak akan terputus walaupun pemberinya sudah meninggal, selama benda yang diamalkan tersebut masih memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Hal sesuai sabda Rasulullah SAW, bila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jariah berasal dari kata jara yang artinya mengalir tidak putus-putusnya. Maka amal jariah agar manfaatnya berlangsung abadi harus dikelola dengan baik. Pengelola amal jariah adalah badan wakaf. Ada beberapa amalan yang bisa diterima dan bisa pula tidak diterima oleh Allah. Syarat diterimanya amal ibadah ada 2, yaitu pertama, amal yang dilakukan dengan ikhlas atau tidak pamrih. Yang kedua, untuk amal ibadah dalam arti khusus seperti sholat, zakat, ibadah, haji, puasa, dan sebagainya harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Ada beberapa perbuatan yang bisa merusak amal. Yang pertama yaitu beramal bukan ditujukan kepada Allah, melainkan agar terlihat oleh orang lain. Kedua, tasmi, yaitu menceritakan amalan kepada orang lain dengan tujuan untuk ria kepada orang lain. Yang ketiga, beramal ibadah dalam arti khusus namun tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Keempat, beramal dalam arti umum yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Ibadah yang ditunjukkan kepada Allah sesuai firman Allah pada Al-Quran dikatakan di surat Az-Zumar ayat 11 yang artinya, katakanlah bahwasanya aku diperintahkan menyembah Allah seraya mengikhlaskan ketaatan kepadanya.
Ibadah juga mesti didasarkan pada perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.